Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Salma Dia Lukiana, Suci Fatakul Rahma Putri, Anissa Nurhidayah, Paskahani Susrahayu, Keisa Lofi Afsianti, Nailis Saadah, Aditya Tegar Setiawan, Reiki Rahendra Raharjo, Aula Iftahul Huda. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Awal bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia dalam berkomunikasi. Bahasa Indonesia menjadi identitas bangsa di tengah-tengah bangsa lain di dunia. Bahasa Indonesia yang kini kita gunakan sebagai bahasa resmi di negara kita ini awalnya dilandasi oleh bahasa Melayu. Tepatnya pada 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional. Nama bahasa Indonesia tersebut sifatnya adalah politis, karena setujuan dengan nama negara yang diidam-idamkan yaitu bangsa Indonesia. Sifat politik ditimbulkan karena keinginan agar bangsa Indonesia mempunyai semangat juang bersama-sama dalam memperoleh kemerdekaan, agar lebih merasa terikat dalam satu ikatan, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia diikrarkan melalui butir-butir Sumpah Pemuda sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada ketiga ikrar tersebut, terdapat perbedaan ikrar antara ikrar ketiga dengan ikrar pertama dan kedua, yaitu pada kata mengaku dan menjunjung. Ikrar pertama dan kedua menyatakan mengaku bertumpah darah yang satu dan mengaku berbangsa yang satu. Artinya, tanah air dan bangsa kami hanya satu, yaitu Indonesia. Berbeda dengan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Tidak berarti bahwa bahasa daerah dihapuskan. Bahasa daerah tetap harus dijaga dan dilestarikan sebagai kekayaan budaya bangsa. Jadi, sangatlah keliru jika ada warga daerah yang malu menggunakan bahasa daerahnya dalam berkomunikasi. Bahkan, sebelum Sumpah Pemuda, tepatnya pada 15 Agustus 1928, Soekarno dalam pidatonya menyatakan bahwa perbedaan bahasa di antara suku bangsa Indonesia tidak akan menghalangi persatuan. Tetapi makin luas bahasa Indonesia itu tersebar, makin cepat kemerdekaan Indonesia terwujud. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan diartikan sebagai bahasa yang digunakan di dalam kegiatan berkomunikasi yang melibatkan banyak tokoh atau masyarakat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Itulah sebabnya bahasa Indonesia memiliki fungsi dan kedudukan sebagai bahasa. Pada tahun 1942, kedudukan bahasa Indonesia lebih kuat lagi, karena pada tahun tersebut Jepang menduduki Indonesia dan Jepang mengajarkan bahasa Jepang kepada orang Indonesia, dan bermaksud menggunakan bahasa Jepang sebagai pengganti bahasa Belanda yang jatuh dari kedudukan sebagai bahasa resmi di Indonesia.
Namun, usaha itu tidak dapat dilakukan secara cepat seperti waktu dia menduduki Indonesia. Karena itu, untuk sementara Jepang memilih jalan yang praktis, yaitu memakai Indonesia yang sudah tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Dan sudah dipakai sejak 1942 hingga 1945 sebagai bahasa pengantar di semua tingkat pendidikan. Demikianlah Jepang terpaksa harus menumbuhkan dan mengembangkan bahasa Indonesia secepat-cepatnya agar pemerintahannya dapat berjalan dengan lancar. Bagi orang Indonesia, hal itu merupakan keuntungan besar, terutama bagi para pemimpin pergerakan kemerdekaan. Dan waktu Jepang menyerah, tampak bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan makin kuat lagi kedudukannya. Berkaitan dengan hal di atas, semua peristiwa tersebut menyadarkan kita tentang arti bahasa nasional. Bahasa nasional identik dengan bahasa nasional yang didasari oleh nasionalisme, tekad, dan semangat kebangsaan. Bahasa nasional dapat terjadi meskipun eksistensi negara secara formal belum terwujud. Sejarah bahasa Indonesia berjalan terus seiring dengan sejarah bangsa pemiliknya. Materi berikutnya adalah kelahiran bahasa Indonesia. Bagaimana sih kelahiran bahasa Indonesia itu? Prof. Dr. Slamet Mulyana mengemukakan faktor-faktor yang menjadi penyebab bukan bahasa daerah yang dijadikan bahasa nasional, namun bahasa Indonesia yang dijadikan bahasa nasional. Pertama, sejarah telah membantu penyebaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan atau bahasa perdagangan. Dengan bantuan para pedagang, bahasa Indonesia disebarkan ke seluruh pantai Nusantara, terutama di kota-kota pelabuhan. Bahasa Melayu menjadi bahasa penghubung antara individu. Kedua, bahasa Indonesia mempunyai sistem yang sederhana, mudah dipelajari. Tak dikenal tingkatan bahasa seperti dalam bahasa Jawa atau bahasa Bali, atau perbedaan pemakaian bahasa kasar dan halus seperti dalam bahasa Sunda atau bahasa Jawa. Ketiga, faktor psikologis. Suku bangsa Jawa dan Sunda telah dengan sukarela menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, semata-mata didasarkan pada keinsafan akan manfaatnya, ada keikhlasan mengabaikan semangat dan rasa kesukuan karena sadar akan perlunya kesatuan dan persatuan. Keempat, kesanggupan bahasa itu sendiri juga menjadi salah satu faktor penentu. Jika bahasa itu tidak mempunyai kesanggupan untuk dapat dipakai menjadi bahasa kebudayaan dalam arti yang luas, tentulah bahasa itu tidak akan dapat berkembang menjadi bahasa yang sempurna. Pada kenyataannya, dapat dibuktikan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang dapat dipakai untuk merumuskan pendapat secara tepat dan mengutarakan perasaan secara jelas. Kemudian, menurut Profesor Sujito, alasan mengapa bahasa Melayu yang dijadikan landasan lahirnya bahasa Indonesia sebagai berikut. Pertama, bahasa Melayu telah digunakan sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan tanah air kita, yaitu Nusantara. Hal tersebut tidak terjadi pada bahasa Jawa, Sunda, ataupun bahasa daerah lainnya. Kedua, bahasa Melayu memiliki daerah persebaran yang paling luas dan melampaui batas-batas wilayah bahasa lain meskipun penutur aslinya. Ketiga, bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa-bahasa Nusantara lainnya, sehingga tidak dianggap sebagai bahasa asing. Keempat, bahasa Melayu bersifat sederhana, tidak mengenal tingkat-tingkat bahasa sehingga mudah dipelajari. Kelima, bahasa Melayu mampu mengatasi perbedaan bahasa antar penutur yang berasal dari berbagai daerah. Dipilihnya bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan tidak menimbulkan perasaan kalah terhadap golongan yang lebih kuat dan tidak ada persaingan antar bahasa daerah.
Perkembangan bahasa Indonesia. A. Perkembangan ejaan. 1. Lahirnya ejaan resmi bahasa Melayu yang disusun oleh C.H.A. van Ophuijsen pada tahun 1901. Ejaan tersebut dimuat dalam kitab logat Melayu. Keberadaan ejaan C.H.A. van Ophuijsen menandai bahwa bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia telah berperan sebagai bahasa ilmiah pada awal abad ke-19. Ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu pertama yang ditulis dengan huruf Latin. Charles van Ophuijsen yang dibantu oleh Nawawi Sultan Mamur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim menyusun ejaan baru ini pada tahun 1896. 2. Berdirinya Komisi Woord de Volkslectuur atau Taman Bacaan Rakyat tahun 1908 turut memberikan dasar pengembangan bahasa Melayu. Badan tersebut bertugas untuk menerbitkan buku-buku berbahasa Melayu. Tahun 1917, badan tersebut berubah nama menjadi Balai Pustaka yang sampai saat ini digunakan sebagai nama penerbit nasional milik pemerintah. Buku-buku yang diterbitkan antara lain novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli dan Salah Asuhan karya Abdul Muiz telah menjadi sarana mencerdaskan bangsa Indonesia. 3. Terselenggaranya Kongres Pemuda pada 1928 yang antara lain menghasilkan Sumpah Pemuda yang di dalamnya tercantum bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. 4. Terbitlah majalah Pujangga Baru tahun 1993 yang banyak menghasilkan karya berbahasa Indonesia serta menanamkan semangat kebangsaan. Hal ini terlihat pada roman Layar Terkembang karya Sultan Syahrir Ali Syahbana. 5. Ditandatanganinya UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 yang di dalamnya tercantum pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara merupakan peristiwa sejarah diangkatnya sebuah bahasa sebagai simbol kenegaraan. 6. Pada pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Diresmikannya penggunaan ejaan Republik oleh Menteri Pendidikan dan Pengajaran Republik Indonesia Suwandi sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen yang berlaku sebelumnya. Peresmian ini terjadi pada tanggal 19 Maret 1947. 7. Lahirnya ejaan yang disempurnakan atau EYD yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1972 dan dikuatkan pula dengan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972. 8. Diresmikannya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik Indonesia. Masalah ejaan semula disusun bersama antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 1959. Ejaan yang disusun bersama tersebut dikenal sebagai ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Karena perkembangan politik, hubungan Indonesia dan Malaysia memburuk, sehingga selama tahun-tahun berikutnya, peresmian ejaan Melindo diurungkan. Dengan EYD, ejaan dua bahasa serumpun, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia dibakukan, walaupun pembakuannya dilaksanakan sendiri-sendiri. B. Kongres Bahasa Indonesia. 1. Kongres Bahasa Indonesia 1. Kongres Bahasa Indonesia yang pertama dilaksanakan pada tanggal 25-28 Juni tahun 1938 di Kota Solo, Jawa Tengah. Kongres pertama ini menghasilkan beberapa kesepakatan dan kesepahaman, yakni urgensi dari usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh para cendekiawan dan budayawan Indonesia pada waktu itu. 2. Kongres Bahasa Indonesia 2. Kongres Bahasa Indonesia yang kedua dilaksanakan pada 28 Oktober sampai 1 November 1954 di Kota Medan, Sumatera Utara. Kongres Bahasa Indonesia ini merupakan sebuah tindakan rasionalisasi dari keinginan yang kuat dan keras dari bangsa Indonesia untuk selalu menyempurnakan bahasa Indonesia yang dijadikan bahasa nasional. 3. Kongres Bahasa Indonesia 3. Kongres Bahasa Indonesia ketiga dilaksanakan pada 28 Oktober sampai 2 November 1978 di Ibu Kota Jakarta. Hasil yang didapat dari Kongres Bahasa Indonesia ketiga ini yaitu keputusan dirumuskannya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. 4. Kongres Bahasa Indonesia 4. Kongres Bahasa Indonesia keempat diselenggarakan pada tanggal 21 sampai 26 November 1983 di Jakarta.
Pada pelaksanaan Kongres Bahasa Indonesia keempat, menghasilkan kesepakatan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan, sehingga amanat yang tercantum di dalam GBHN yang mewajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tercapai seoptimal mungkin. 5. Kongres Bahasa Indonesia 5. Kongres Bahasa Indonesia yang kelima dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988 di Jakarta. Pada Kongres Bahasa Indonesia kelima ini, dilahirkan karya monumental, yaitu sebuah kamus besar bahasa Indonesia dan tata bahasa baku bahasa Indonesia. 6. Kongres Bahasa Indonesia 6. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-6 dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993 di Jakarta. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ke-6 diantaranya yaitu pengusulan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia, di samping mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. 7. Kongres Bahasa Indonesia 7. Kongres Bahasa Indonesia ke-7 dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998 di Jakarta. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ke-7 yaitu mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa Indonesia. 8. Kongres Bahasa Indonesia 8. Kongres Bahasa Indonesia ke-8 diselenggarakan pada tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003 di Jakarta, yang menekankan perlunya pembelajaran bahasa Indonesia untuk orang asing atau BIPA. 9. Kongres Bahasa Indonesia 9. Kongres Bahasa Indonesia ke-9 dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2008 di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia ke-9 direncanakan diluncurkannya kamus elektronik dan disahkannya Undang-Undang Bahasa. 10. Kongres Bahasa Indonesia 10. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-10 dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 31 Oktober 2013 di Jakarta. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ke-10 menekankan pada penguatan bahasa Indonesia dalam percaturan internasional. Demikianlah perkembangan bahasa Indonesia bukan sebagai sesuatu yang tiba-tiba jatuh dari langit, tetapi melalui perjuangan panjang, kebulatan tekad, dan semangat untuk bersatu. Api perjuangan itu berkobar terus untuk mencapai Indonesia merdeka yang sebelum itu harus berjuang melawan penjajah. Di sini saya akan membahas tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional diantaranya yaitu 1. Sebagai lambang kebanggaan bangsa, karena bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. 2. Sebagai identitas nasional, bahasa Indonesia dapat mencerminkan ciri kepribadian yang menjadi identitas kita sebagai bangsa Indonesia. 3. Sebagai alat pemersatu bangsa, bahasa Indonesia dapat menjadi alat yang memungkinkan masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang sosial budaya serta bahasa yang berbeda dapat berkomunikasi dan bersatu dalam kebangsaan, cita-cita, dan rasa senasib, karena mereka tidak lagi merasa bersaing dan terjajah oleh suku bangsa lain. 4. Sebagai alat penghubung antar budaya dan antar suku. 5. Bahasa Indonesia mempermudah dan dapat menjadi sarana komunikasi serta alat penghubung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang majemuk. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara diantaranya yaitu 1. Sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia digunakan dalam setiap acara kenegaraan, seperti upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan lainnya yang bersifat lisan maupun tertulis. 2. Sebagai bahasa pengantar resmi di dalam lembaga-lembaga pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan dalam kegiatan pembelajaran di setiap lembaga dan instansi pendidikan. 3. Sebagai bahasa resmi dalam pemerintahan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi dalam perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, baik berskala daerah maupun nasional.
Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah hubungan antar lembaga pemerintahan dan juga penyebarluasan informasi kepada masyarakat secara luas. 4. Sebagai bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan teknologi. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan teknologi agar dapat memperluas jangkauan pemakaian informasi serta dalam penyebarluasan teknologi dan ilmu pengetahuan modern kepada masyarakat. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia digunakan dalam setiap acara kenegaraan seperti upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan lainnya, baik yang bersifat lisan maupun tertulis. Kedua, sebagai bahasa pengantar resmi di dalam lembaga-lembaga pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan dalam kegiatan pembelajaran di setiap lembaga dan instansi pendidikan. Ketiga, sebagai bahasa resmi dalam pemerintahan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi dalam perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan baik berskala daerah maupun nasional. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah hubungan antar lembaga pemerintah dan juga penyebarluasan informasi kepada masyarakat secara luas. Yang keempat, sebagai bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan teknologi. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan teknologi agar dapat memperluas jangkauan pemakaian informasi serta dalam penyebarluasan teknologi dan ilmu pengetahuan modern kepada masyarakat. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat tutur kata yang salah atau gangguan-gangguan suara yang kurang menyenangkan, mohon untuk dimaklumi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.